Kiai Haji Abdullah Abbas adalah seorang ulama besar di Jawa Barat. Dia juga pengasuh pesantren Buntet di Desa Mertapada Kulon, Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat. Kiai ini adalah panglima perang dalam peristiwa pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, ulama kelahiran Buntet Cirebon, Jawa Barat, tanggal 7 Maret tahun 1922 ini juga pernah menjabat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Dikenal sebagai satu di antara 5 ulama harismatik Jawa Barat. Adapun 4 ulama harismatik Jawa Barat yakni Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Sesepuh Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Kiai Haji Anwar Musadat, Sesepuh Pondok Pesantren Al-Musadadiyah Garut, Kiai Haji Dertoto Abdul Fattah Ghazali, SH, Sesepuh Pondok Pesantren Al-Jawami Cilenyi Bandung, serta Kiai Haji Irfan Hielmi, Sesepuh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis. Kiai Haji Abdullah Abbas rahimahullah, Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, termasuk Kiai Hos langka yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia. Bahkan banyak orang yang menyebutnya sebagai sang panutan dan penyangga masyarakat. Sejak usia muda sampai jelang wafat, dia banyak memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam membangun bangsa ini. Prinsip tersebut memang sudah terpatri dalam diri Kiai Dullah, karena dia termasuk yang ikut meletakkan pundi-pundi kemerdekaan. Abdullah Abbas adalah satu-satunya putra Kiai Abbas yang ikut memimpin berbagai pertempuran melawan penjajah Belanda. Saat itu, Kiai Abbas bertempur di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kiai Abdullah Abbas pun turut berangkat bertempur melawan penjajah. Kiai Dullah melawan Belanda di daerah Sidoarjo bersama Maijen Sungkono. Bukan itu saja, Kiai Abdullah Abbas dengan pasukannya sering diminta membantu pasukan lain seperti di Tanjung Priok, Cikampek, Menenteng, Kuningan, dan pernah juga berhasil menyerang pabrik gula Sindang Laut. Kiai Dullah aktif menjadi pasukan Hizbullah, bahkan menjadi kepala staf batalion Hizbullah, juga menjadi anggota batalion 315 Resimen I Teritorial Siliwangi dengan pangkat Letnan Muda. Pada 1984, ketika situasi politik telah membelokkan arah NU, Kiai Dullah bersama Kiai Syafi'i dari Plumbon dan Abdurrahman Wahid melakukan gerakan perlunya NU kembali ke Hita 1926. Gerakan ini tentunya mendapat tantangan yang sangat hebat dari berbagai kalangan. Walau mendapat tantangan yang cukup berat, namun karena cintanya kepada warga NU, Kiai Abdullah Abbas terus berjuang dengan bersafari dari satu daerah ke daerah yang lain untuk melakukan kampanye perlunya NU kembali ke Hita tahun 1926. Kiai Abdullah Abbas memang sejak muda aktif di NU. Bermula dari GP Ansor, beliau pun pernah menjadi Ketua Rois Syuriah NU Jawa Barat. Bertemunya Kiai Abdullah Abbas dengan Gus Dur, seakan menemukan kembali persaudaraan yang sempat renggang. Kiai Haji Abbas ayah Kiai Abdullah Abbas sangat akrab dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasjim Asy'ari, kakek Gus Dur. Maka pertemanan antara keduanya membuat Kiai Abdullah Abbas mampu mengembangkan berbagai ide dan gagasan. Dinobatkannya Kiai Dullah sebagai Kiai Hos pada masa Gus Dur, telah membuat Kiai Dullah menjadi rujukan berbagai kalangan. Dalam usianya yang sudah relatif sepuh, Kiai Abdullah beberapa kali masuk rumah sakit Ciremai. Ada beberapa gagasan Kiai Dullah yang sampai sekarang masih dalam proses realisasi, yaitu ingin didirikannya sebuah sekolah tinggi kesehatan, akademi kebidanan, sekolah tinggi agama Islam dan rumah sakit. Beberapa sarana pendidikan yang sudah berdiri saat ini sudah berdiri Madrasah Ibtidaiyah Putra dan Putri, Madrasah Sanawiyah MTSNU Putra 1 dan MTSNU Putra 2 dan MTS Putri, Madrasah Aliyah MANU Putra, MANU Putri, Akademi Keperawatan, serta Lembaga Bahasa dan Keterampilan. Karomah Kiai Abbas, sewaktu masih kecil, seumuran anak-anak yang suka telanjang dan bermain layang-layang, Kiai Abbas setiap meminta uang jajan kepada ayahandanya harus memenuhi syarat yang diberikan. Waktu itu Abbas kecil harus membacakan nazom maksud riwayat lain Alfiyah dengan hafalan di hadapan ayahnya. Dengan segera Abbas kecil pun membacakannya dengan hafalan di luar kepala, semuanya tanpa tersisa dan terlewat satu bait pun. Bercampur heran dan takjub, akhirnya uang jajan pun selalu diberikan jika beliau meminta. Beberapa saat kemudian, Abbas kecil mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk mondok. Meski ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang alim dan mengajar ke para santri, orang Jawa menyebut itu belum dikatakan mondok karena belajar kepada orang tuanya sendiri, disebut mondok jika beliau belajar ke pesantren yang bukan milik orang tuanya. Begitupun dengan Abbas kecil, punya keinginan yang besar untuk mondok ke pesantren-pesantren di Jawa, khususnya Jawa Barat, karena desakan yang besar dari anaknya.
Akhirnya Kiai Haji Abdul Jamil mengabulkan, ya wis lamun arep mondok, pamita sira marang dulur iraning Masjid Agung Cirebon, ya sudah kalau kamu ingin mondok, mintalah restu kepada kerabatmu yang ada di Masjid Agung Keraton Cirebon. Dengan langkah tegap, tatapan tajam ke depan, Abbas kecil berjalan kaki menyusuri rel kereta api berangkat pagi dari rumahnya menuju Masjid Agung Cirebon. Hari itu adalah hari Jumat. Tepat pukul 12 siang kurang 10 menit, beduk masjid pun berbunyi bersamaan dengan datangnya Abbas kecil. Salah seorang habib, imam dan khatib Masjid Agung Cirebon, pun berteriak, "Heh, sapa kunuh sing wani-wani nabuh beduk, kurang 10 menit. Siapa yang berani-beraninya menabuh beduk, padahal waktu masuk salat kurang 10 menit lagi." Karena satu pun jamaah yang hadir tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada yang merasa menabuh beduk, habib itu pun bertanya di hadapan jamaah, siapa saja orangnya yang masuk masjid bersamaan dengan bunyi beduk tadi, suruh dia menghadap saya. Para jamaah pun saling toleh, tidak ada yang merasa. Tapi salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf, Habib. Ada satu orang yang dimaksud, tapi dia cuma anak kecil, kulitnya hitam, nampak lusuh dan pakaiannya tidak rapi." "Bagian bocah cilik, biarin, meskipun anak kecil," jawab sang Habib. Akhirnya Abbas kecil pun diminta menghadap sang Habib, dan ia ditanya, "Siraku sapa, saking endi? Kamu itu siapa dan berasal dari mana?" Dijawab dengan tegas ala anak kecil, "Ingsun Abbas, putrane Dul Jamil Buntet." "Saya Abbas, putranya Abdul Jamil Buntet." Langsung saja sang Habib merangkulnya sembari menangis, dan berkata, "Masya Allah, siraku arane Abbas, putrane Kiai Abdul Jamil Buntet. Sedulur ingsun, Masya Allah, kamu Abbas putranya Kiai Abdul Jamil Buntet. Masih kerabatku." Akhirnya Abbas kecil pun disuruh sang Habib untuk naik mimbar, dan berkhutbah. Meski kecil, ia sudah sangat fasih berbicara di hadapan orang banyak. Berkhutbah dengan lancarnya bak khatib yang sudah sangat berpengalaman, ternyata beduk masjid yang berbunyi sendiri itu, sebagai pertanda dan penyambutan ada tamu orang yang besar, Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet. Mungkin yang menabuh beduk dan menyambut itu adalah para malaikat, wallahu a'lam bishawab.